Gua mau mulai dengan satu skenario yang mungkin lo kenal. Lo kerja, lo bayar pajak, lo bayar BPJS tiap bulan, lo nggak minta-minta. Lo coba hidup mandiri, tapi suatu hari lo kena musibah, sakit, kena PHK, atau harga-harga naik tiba-tiba dan gaji lo nggak ikut naik. Lo coba cari bantuan, dan lo tahu apa yang lo denger, lo tidak termasuk kategori yang berhak menerima bantuan. Penghasilan lo terlalu tinggi. Tapi di saat yang sama, lo nggak punya tabungan yang cukup buat survive lebih dari 3 bulan. Lo nggak punya aset yang bisa lo jual. Lo nggak punya jaring pengaman yang bisa lo pegang. Lo terjebak di tengah. Terlalu kaya buat dibantu. Terlalu miskin buat bertahan. Selamat datang di kelas menengah Indonesia. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis. Kita ngomong yang bener. Gua mau mulai dengan angka yang harusnya bikin lo marah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Dalam 6 tahun, lebih dari 10 juta orang jatuh dari kelas menengah. 10 juta orang. Mereka tidak jatuh karena malas, tidak jatuh karena boros, tidak jatuh karena tidak mau berusaha. Mereka jatuh karena sistem yang harusnya melindungi mereka tidak pernah dirancang untuk melindungi mereka. Dan kalau lo sekarang masih di kelas menengah, lo mungkin adalah orang berikutnya. Ini bukan ancaman, ini data. Mari gue jelasin kenapa. Pertama, gue perlu lo ngerti dulu kelas menengah itu siapa. Berdasarkan definisi World Bank yang dipakai BPS, kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan. Dengan garis kemiskinan Indonesia sekarang sekitar Rp582.000 per orang per bulan. Kelas menengah itu mereka yang pengeluarannya sekitar 2 juta rupiah sampai 9,9 juta rupiah per orang per bulan. Per keluarga 4 orang. Itu berarti pengeluaran 8 juta sampai 40 juta per bulan. Lo ada di rentang itu, selamat, lo kelas menengah. Tapi sekarang gue mau kasih lo gambaran yang lebih jujur tentang apa artinya jadi kelas menengah di Indonesia hari ini. Masalah pertama, lo bayar pajak tapi tidak dapat perlindungan yang setara. Kelas menengah adalah tulang punggung penerimaan pajak Indonesia. Kelas menengah dan calon kelas menengah menyumbang lebih dari 85% penerimaan pajak nasional. Lo yang bayar, lo yang nanggung. Tapi ketika krisis datang, subsidi tidak untuk lo. Bantuan sosial tidak untuk lo. Program pemerintah hampir semuanya dirancang untuk kelompok miskin di bawah lo atau untuk investor dan pengusaha besar di atas lo. Lo ada di tengah, membayar untuk sistem yang tidak melindungi lo. Masalah kedua, lo hidup dari penghasilan aktif, dan itu jebakan yang paling berbahaya. Hampir semua kelas menengah Indonesia bergantung pada satu sumber penghasilan, gaji. Mereka kerja, mereka dibayar, mereka berhenti kerja, atau kena PHK, penghasilan berhenti. Dan ketika penghasilan berhenti, berapa lama lo bisa bertahan? Survei menunjukkan mayoritas kelas menengah Indonesia hanya punya tabungan untuk 3-6 bulan pengeluaran. Artinya, satu bencana kecil bisa menghabiskan semua yang lo kumpulkan bertahun-tahun. Sakit 1 bulan, kena PHK, musibah keluarga, itu cukup. Dan di tengah situasi itu, lo tidak dapat bantuan karena lo terlalu kaya di atas kertas. Masalah ketiga, inflasi menggerogoti lo lebih cepat dari yang lo sadari. Ini yang paling senyap tapi paling mematikan. Data Mandiri Spending Index menunjukkan porsi pengeluaran kelas menengah untuk bahan makanan naik dari 13,9% pada Januari 2023 menjadi 27,4% pada Juli 2024. Dalam 1,5 tahun, pengeluaran untuk makan doang naik 2 kali lipat proporsinya. Itu artinya semakin sedikit ruang untuk nabung, semakin sedikit ruang untuk invest, semakin sedikit ruang untuk bangun aset. Gaji lo mungkin naik 5% setahun, tapi biaya hidup lo naik lebih cepat. Selisih itu, yang lo nggak pernah hitung, itu yang pelan-pelan menggerogoti posisi lo. Dan sekarang dengan krisis energi global, dengan Selat Hormuz yang terganggu, dengan harga BBM yang sudah naik, tekanan itu akan makin besar di bulan-bulan ke depan. Masalah keempat, lo rentan terhadap guncangan yang tidak bisa lo prediksi. Ekonom menyebutnya downward mobility risk, risiko turun kelas.
Dan kelas menengah Indonesia itu sangat rentan, karena bantalan keuangan lo tipis, karena lo tidak punya aset yang cukup, karena lo terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Pandemi COVID 2020 membuktikan ini. Dalam 2 tahun, jutaan orang kelas menengah jatuh ke bawah, bukan karena mereka tidak bekerja keras, tapi karena mereka tidak punya sistem yang bisa melindungi mereka ketika badai datang. Dan badai selalu datang, bentuknya berbeda-beda, tapi dia selalu datang. Sekarang gua mau ngomong tentang yang paling jarang dibahas. Kenapa sistem ini tidak berubah? Kelas menengah itu kelompok yang paling rajin tapi paling sedikit didengar. Orang miskin punya suara politik karena jumlah mereka besar dan mereka jadi target program pemerintah. Orang kaya punya suara karena mereka punya uang dan akses. Tapi kelas menengah dianggap sudah bisa mengurus diri sendiri, dianggap sudah cukup, dianggap tidak perlu diperhatikan khusus. Dan itu, tepat disitulah adalah akar masalahnya. Sistem tidak melindungi lo karena sistem tidak melihat lo sebagai prioritas. Lo terlalu mandiri untuk dibantu, tapi terlalu rentan untuk benar-benar aman. Jadi apa yang harus lo lakuin? Pertama, berhenti mengandalkan sistem untuk melindungi lo. Ini bukan pesimisme, ini realisme. Sistem tidak dirancang untuk lo. Jadi, lo harus merancang sistem perlindungan lo sendiri. Kedua, bangun dana darurat yang beneran. Bukan 3 bulan, minimal 6 bulan pengeluaran. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, 3 bulan itu terlalu tipis. Ini bukan kemewahan, ini fondasi. Ketiga, diversifikasi sumber penghasilan lo. Satu sumber penghasilan itu rapuh. Apapun yang bisa lo lakuin untuk punya penghasilan kedua, konten, freelance, investasi, yang menghasilkan passive income, itu bukan pilihan lagi, itu keharusan. Keempat, mulai bangun aset sekarang. Reksadana, saham, properti, apapun yang nilainya bisa tumbuh melebihi inflasi. Kelas menengah yang survive adalah mereka yang punya aset yang bekerja untuk mereka, bukan hanya gaji yang masuk dan keluar tiap bulan. Kelima, sadar bahwa posisi lo sekarang tidak dijamin selamanya. 10 juta orang sudah membuktikan itu. Kesadaran itu bukan untuk bikin lo takut, tapi untuk bikin lo bergerak sebelum terlambat. Terlalu kaya buat dibantu, terlalu miskin buat bertahan. Itu kondisi yang tidak adil, dan lo berhak marah soal itu. Tapi kemarahan tanpa tindakan tidak mengubah apapun. Yang bisa mengubah posisi lo adalah keputusan yang lo buat hari ini, sebelum guncangan berikutnya datang, karena guncangan itu akan datang. Pertanyaannya cuma satu, lo sudah siap belum? Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger, sampai tengah malam berikutnya.